alasan saya dulu bikin yayasan dan melakukan kegiatan pengelolaan sampah ini awalnya bukan karena untuk kepentingan pribadi, Pak. Dulu kita pengen punya yayasan, ada kegiatan sosial, tapi kita nggak punya duit. Oke deh, kita usahain sampah gitu, dan ternyata menarik minat. Sampai kemudian kita punya beasiswa untuk para ibu, karena kebetulan audien kita ibu, untuk melanjutkan sekolah S1. Kita punya sekolah musik, punya pusat kesehatan dengan hanya berbayar sampah. Nah, buat anak muda adalah Anda bagaimana mengemas edukasi soal sampah yang bisa diterima anak muda gitu loh. Jadi sampah itu harus diperlakukan secara ceria. Mungut sampah jangan lihat jijinya, tapi melihat effortnya yang bisa dihasilkan. Dan saya pikir anak-anak milenial sekarang udah desainnya semua tuh mereka udah lebih jago daripada kita. Selagi sampah ada, bisnisnya akan terus jalan. Pemirsa delegasi, kita akan membahas, mengupas lebih jauh lagi apa itu sampah. Karena kita tahu sendiri, ketika kita berbicara tentang sampah, yang ada dalam pemikiran masyarakat adalah sesuatu yang kotor, tak berarti, tak berguna, tak bernilai. Terlebih lagi kepada kaum muda, kalau dicap sebagai sampah masyarakat, ini konotasinya sangat negatif. Namun di saat ini kita berbicara perihal apa itu bank sampah. Baik. Di sini Ibu Armawati Caniago selaku Direktur Rumah Kompos dan Bank Sampah. Bu, kita ingin lebih jauh Bu, lebih tahu apa sih bank sampah itu? Apa bedanya bank sampah dengan bank konvensional yang selama ini orang tahu kan bank itu tempat penyimpanan uang seperti Bank Mandiri, Bank BRI dan lain-lain sebagainya. Boleh disampaikan Bu, bank sampah itu apa sih Bu? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau bank sampah itu bedanya sama bank konvensional apa? Sebenarnya sama-sama mengolah uang. Tapi by produknya yang beda. Satu ngolah uang, satu ngolah sampah. Tapi sebagai organisasi ini merupakan sebuah organisasi keuangan. Sama. Nah, munculnya bank sampah ini kan sebenarnya karena keprihatinan kita, sampah Indonesia ini sangat banyak loh. 65 juta ton per tahun. Medan itu 2.000 ton per hari. Yang rata-rata dibuang ke TPA terjun. Yang tingginya sekarang sudah 58 meter. Jadi udah jadi gunung. Nah, kemudian memang karena regulasi kita memang belum mengatur, sudah mengatur sebenarnya tapi belum cukup tegas. Jadi mungkin teman-teman bisa membantu menjelaskan. Karena kita memang nggak bisa milah sampah. Jadi muncullah ide sebuah rekayasa sosial. Kalau orang diajak milah sampah, tapi dia punya benefit atau manfaat pada saat dia milah sampah dalam bentuk terutama uang, muncullah istilah bank sampah.
Nah, bedanya bank sampah kata orang apa sih sama Botot, sama-sama ngumpulin sampah kok gitu. Nah, kalau bank sampah ini dia mengetengahkan edukasi. Jadi kita membuat masyarakat paham bahwa sampah itu memang bukan sampah sebenarnya kalau dia kondisinya dipilah. Kami sebagai pelaku sampah udah nggak nganggap yang kita lihat, yang Bapak Ibu buang tiap hari itu adalah sampah, tapi adalah raw material atau bahan baku untuk industri. Jadi peluang bisnisnya memang luar biasa di situ. Oke. Nah, kita coba menggali lebih jauh lagi di tingkat pemerintahan itu sendiri. Di sini telah hadir dari perwakilan Dinas Disperindak. Apakah sejauh ini seperti apa peranan dari pemerintah itu sendiri, punya andil untuk menopang maupun mendukung dari seperti Ibu Armawati ini seorang aktivis, katakanlah aktivis lingkungan dan seorang direktur untuk mendukung kegiatan yang dilakukan para komunitas bank sampah ini. Seperti apa? Boleh kita tanya ke lebih jauh lagi dari Dinas Disperindak? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Arma, secara regulasi memang itu sudah diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan bank sampah. Jadi bank sampah itu memang tidak hanya sebagai pengepul, tetapi juga dia mempunyai fungsi. Kalau kita lihat dari segi regulasinya, ada 4 peranan bank sampah. Yang pertama dia itu sebagai tempat untuk sampah, fasilitas. Kemudian yang kedua, bank sampah itu punya tugas dan tanggung jawab juga sebagai sarana edukasi. Itu makanya di setiap bank sampah punya peranan dan tanggung jawab mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bank sampah tidak dianggap sebagai sampah ya Bu, sebagai raw material. Dan yang ketiga, dia juga mengedukasi bagaimana masyarakat perilakunya berubah, pola pikirnya berubah. Ini yang diharapkan sebenarnya peran bank sampah. Jadi tidak semata-mata melihat dari segi keuangan. Jadi dia punya tugas dan tanggung jawab juga untuk merubah perilaku. Nah, kemudian di mana peranan pemerintah dalam hal regulasi ini? Nah, bank sampah juga tidak bisa dia berdiri sendiri. Dia harus juga menjalin kemitraan masyarakat ya dengan prinsip saling memerlukan, saling menguatkan dan saling menguntungkan. 3 prinsip ini ya. Jadi dengan kata lain, masyarakat itu butuh badan usaha sebagai raw material. Raw material dari produk itu bersumber dari sampah dengan rekayasa tadi modifikasi. Kemudian masyarakat juga butuh pembinaan dan pengembangan dari pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Sehingga peranan dari pemerintah sendiri adalah sebagai fasilitasi kerjasama. Di sinilah peranan pemerintah. Jadi memang ada beberapa kita juga masih ada kekurangan di sana di sini. Nah sebenarnya yang diharapkan pemerintah itu mampu memfasilitasi antara bank sampah dengan kemitraan usaha kegiatan daur ulang. Contoh kerajinan tangan yang berbahan dasar sampah. Kemudian menjembatani fasilitasi kerja dengan produsen pabrik. Contoh pabrik plastik, dia mungkin bahan bakunya dari bibit plastik yang manufacturing. Dengan adanya bahan daur ulang ini, raw materialnya lebih murah, sehingga cost produksinya lebih murah. Nah, peran pemerintah lah di sana untuk memfasilitasi kerjasama seperti itu. Nah, sehingga apa yang diharapkan dari sisi Dinas Perindustrian Perdagangan, hilirisasinya adalah terciptanya yang disebut dengan ekonomi sirkular, di mana kalau industri itu yang industri berwawasan lingkungan ini menganut paham bahwasanya bahan bakunya itu baik desainnya, baik bahan bakunya itu harus yang ramah lingkungan. Jadi erat kaitannya di hilir di Dinas Perindustrian itu untuk teman-teman yang bergelut di usaha industri ini menjadikan nilai tambah bagi industri itu. Ya, kita beberapa insentif juga diberikan, itu namanya green product. Dia kalau dia bahan outputnya dia berbahan baku daur ulang, maka produknya itu bisa dikatakan green product.
Nah, mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Cukup menarik kita penjelasan dari Dinas Disperindak. Nah, kembali lagi ke Ibu Asmawati, bahwasanya tadi kita sudah mendengar Bu, bahwasanya ada kemitraan, ada regulasi yang mengatur. Nah, selaku aktivis lingkungan dan Direktur Bank Sampah, sejauh ini Bu, kira-kira hal apa yang menjadi tantangan atau hambatan maupun sesuatu yang sangat punya nilai positif dan pengalaman-pengalaman Ibu selama menjadi pengelola sampah ini Bu? Saya dulu awal motivasi ngurusin sampah karena khawatir dengan masa depan anak. Anak saya, bapak-bapak mungkin lebih tua dari saya, kita dulu kan masih kecil-kecilnya tuh udara yang bersih, air yang bersih. Ini sekarang kita udah sulit dapetin. Kemudian mulai berfokus untuk memfasilitasi teman-teman mengelola sampah. Tapi kemudian seiring berjalan waktu kita melihat bahwa secara ekonomi ini prospek. Cuman kendala kemarin itu adalah salah satu tantangan kita adalah cukup banyaknya sampah impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Yang berpengaruh kepada turunnya nilai harga sampah di Indonesia. Sehingga minat teman-teman untuk memilah sampah itu juga kurang dari sisi ekonomi. Nah, tantangan lain adalah perubahan perilaku. Karena kita memang nggak biasa, kita cuma disuruh selama ini didengung-dengungkan, ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, tempatnya pun kadang nyampur juga. Nah, yang terpenting sekarang bukan lagi buang sampah pada tempatnya, buanglah sampah sesuai jenisnya. Nah, karena kalau dia bercampur, dia akan jadi sampah Pak. Tapi kalau dia bisa terpilah, itu menjadi bahan baku. Karena sampai detik ini saja kita masih impor sampah kertas untuk jadi bahan baku kertas daur ulang itu 3,2 juta ton per tahun. Sementara sampah kertas di Indonesia kita stoknya sangat banyak, tapi tidak terpenuhi. Nah, tantangan lain adalah memang walaupun kemudian pemerintah sudah mencoba memfasilitasi, memang karena belum kesepemahaman tentang pandangan hukum terhadap bank sampah ini, kemudian pemerintah daerah agak simpang siur menginterpretasikan dukungan apa yang terhadap teman-teman bersampah. Sehingga teman-teman bersampah ini seperti jalan sendiri, jalannya jalan, nggak jalan ya hidup sendiri, mati sendiri gitu. Ada kekhawatiran ya. Nah seperti itu. Kemudian kita juga secara hukum, secara kelembagaan belum teredukasi dengan baik pola bisnis atau badan usahanya kayak apa. Sehingga kemudian rentan terhadap isu-isu yang mematahkan semangat. Nah, tapi secara sisi bahwa industri dan sirkular ekonomi di bidang persampahan ini 5 tahun terakhir itu melejit di seluruh dunia. Nah, jadi buat teman-teman ini peluang yang sangat besar, luar biasa banget gitu. Nah, contohnya gini, kenapa masih banyak pemulung? Saya belum tahu riset tentang Medan, tapi teman-teman yang riset di Bantar Gebang, perputaran uang yang ada di TPA Bantar Gebang itu mencapai 900 juta per hari. Bayangin Pak. Makanya kenapa begitu banyak orang kemudian menggantungkan hidupnya terhadap sampah. Artinya cara pandang kita terhadap sampah itu sudah harus mulai berubah. Yang kedua adalah kita mengedukasi orang, tapi pemerintah juga harus komit untuk melakukan adaptasi terhadap edukasi masyarakat. Contoh nih, saya pilah sampah di rumah. Tapi kemudian pada saat saya taruh ke tempat sampah, nggak ada tempat sampah pilah. Dan ngangkutnya juga masih campur lagi gitu. Makanya itulah perlu ruang-ruang bank sampah di setiap lingkungan atau kelurahan. Sehingga saya yang udah milah bisa naruhkan sampah saya ke tempat bank sampah. Sehingga dia berakhir di industri daur ulang, tidak berakhir di TPA. Nah ini agak kontradiksi nih. Kita mau berubah, sistem di pemerintahnya yang belum berubah juga. Harusnya kan bisa ditiru di luar negeri. Misalnya jemput sampahnya ya udah dipisah, organik, kertas, kaca dan lain-lain. Itu agak perlu, kami merasa perlu juga duduk disinkronkan antara tuntutan perubahan perilaku dengan fasilitasi yang ada di pemerintah juga. Gitu, Pak. Baik, selanjutnya kita di sini telah hadir juga seorang praktisi hukum. Bapak Julius, kita sudah mendengar dari pemaparan dari Bu Asmawati bahwasanya di sini ada peranan pemerintah dan edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana masyarakat itu perilakunya dalam kesehariannya untuk ya katakanlah tertib atau katakan mengikuti aturan. Bagaimana sampah itu bisa terpilah dengan baik. Nah, dari sudut pandang Bapak selaku praktisi hukum, apakah sudah diperlakukan sanksi hukum terhadap pembuangan sampah di tengah masyarakat ini?
juga terhadap fasilitas-fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Bagaimana kira-kira terhadap bank sampah ini? Baik, terima kasih ya. Ini kami dari praktisi hukum tadi sudah mendengarkan paparan dari Ibu Arma tadi dan juga dari pemerintah. Tapi saya menariknya dari Ibu Arma tadi, bahwasanya di sini melihat daripada yang sudah mereka laksanakan ini, dari regulasi kurang sedikit mendukung kepada mereka. Ya, memang negara sudah hadir, ya negara sudah hadir dalam konteks membuat regulasi. Regulasinya sudah ada ya, itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, mungkin di sini ya kesempatan ini, mungkin bukan hanya di Sumatera Utara ini, karena kegiatan podcast kita yang di Sumatera Utara, mudah-mudahan ini dapat didengar dan disiarkan di seluruh Indonesia ya. Karena kita mau lihat ini, bagaimana kita ini selaku masyarakat ini peduli dengan sampah ini. Sementara sedikit-sedikit kita ini kalau ada banjir, ada yang namanya sifatnya bau terhadap tempat sampah, pasti yang disalahkan itu pengelolaannya. Kan begitu ini. Artinya masyarakat pun tidak bisa mengelola sampah. Bukan pengelolaan sampah itu bukan TPA itu saja. Pengelolaan sampah itu adalah tempat pribadi pun, masyarakat pun menjadi pengelola juga secara pribadi. Nah, namun masyarakat saat ini kan pasti nggak bisa juga kita salahkan kesadaran mereka itu harus yang mutlak kita salahkan ya. Kembali lagi dengan regulasi kita ini. Setelah melihat dengan keterangan dari Ibu Arma ini sangat menarik ya. Ternyata sampah ini bisa menjadi komersialitas. Bisa mendapatkan yang namanya timbal balik berbentuk pendapatan. Walaupun tidak ditentukan pendapatannya bisa mengimbangi UMR, UMP, bukan begitu ya. Tapi tidak juga bisa, bukan berarti di bawah UMR, UMP. Bisa melebihi kalau serius dalam pengelolaan yang baik gitu loh. Artinya begini. Undang-undang ini sudah mengatur ini. Nah, namun bagaimana sekarang dengan fakta yang di lapangan sekarang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Arma dengan teman-teman sekarang, apakah sudah mendukung? Saya rasa belum. Karena undang-undang ini kan sudah tahun 2008. Dan ini fokusnya hanya bagaimana mengelola. Pemerintah hadir mengelola. Masyarakat bagaimana bertindak bersifat baik pribadi, individual dan kelompok terhadap mengelola sampah. Tapi tidak ada bagaimana memberikan ruang bagi komersialitasnya itu ada penampungan seperti bank sampah. Tidak ada di dalam hal ini, di dalam Undang-Undang 18 2008 ini menyebutkan bank sampah. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup sudah berani mengeluarkan Permen nomor 14 tahun 2021 tentang bank sampah tadi. Artinya begini, Kementerian Lingkungan Hidup sudah berani mengeluarkan tentang bank sampah. Saya rasa regulasi ini sudah layak diperbaharui lagi. Ini kan sudah Undang-Undang tahun 2008. Syarat daripada pembuatan atau perubahan undang-undang kan 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun ini 2018 sudah layak ini diganti nih. Sudah layak ini dengan memperhatikan keadaan-keadaan di lapangan sekarang. Mungkin begitu. Artinya kalau tadi Pak Robin bilang tadi masalah bagaimana mereka yang kena sampah ini. Sekarang kita bukan melihat seberapa banyak orang dihukum tentang pembuangan sampah. Bukan begitu sekarang. Sekarang ini kan bagaimana masyarakat sadar. Kesadaran kita itu jangan sikit-sikit tangkapin gara-gara buang sampah, bakar sampah gitu loh. Kita berikan kesadaran bagi mereka dalam regulasi dengan fakta yang ada. Masyarakat sudah harus dibina oleh pemerintah daerah. Karena kalau di undang-undang ini pengawasan hanya dilakukan oleh gubernur untuk tingkat kabupaten kota. Tapi masyarakat juga diatur oleh peraturan-peraturan daerah. Ya, seperti bupati dan wali kota itu ada diatur. Artinya buat dulu kesadaran bagi kita bahwa sampah itu bisa berbentuk uang. Gitu loh. Artinya masyarakat ini bukan harus menjadi botot semuanya, enggak. Jangan sepele dengan kata botot gitu loh. Botot ini kalau enggak ada yang mengumpulkan sampah. Kurasa sampah itu di mana-mana ini sekarang masyarakat. Mereka berjasa ya. Iya, kita harus berterima kasih sama mereka. Ada yang mau turun begitu loh. Nah, apalagi kami sekarang sudah memperhatikan ini menjadi peluang besar. Jangan malu dengan itu. Kita lihat di luar negeri ya. Saya lihat di Amerika contohnya. Saya lihat itu kalau mau lihat itu coba lihat anaknya Uya Kuya itu. Coba lihat itu YouTube mereka. Mereka itu mengumpulkan sampah di rumahnya, menghantarkan ke tempat pengelolaan sampahnya, penampungan ya, atau bank sampahnya, dan dia dapat duit gitu loh. Artinya apa? Negara hadir. Ayo masyarakat, dibujuk masyarakatnya. Kalian kumpulin sampah ada duitnya. Kalian kumpulin duitnya ada sampahnya. Apa ada duitnya? Jadi sampah itu pun bisa dipilah. Seperti tadi dibilang Ibu Arma tadi, masyarakat nggak tahu dibuang sampah pada tempatnya, semua bergabung. Baik sampah daun, sampah plastik, sampah ini.
tempatnya itu tadi seperti dibilang, kan sekarang sudah ada di sampah non infeksius, Ada warna beda sampah ya. non organik, Iya. organik begitu segala macam kan. Iya. Apalagi kan sampah di sini ada beberapa kriteria nih Pak Robin. Iya. Ada sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga dan sampah dan spesifikasi. Dan sudah spesifik ya. Iya. Dan sampah spesifik itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2020. Mungkin itu aja Pak Robin dari kita dari Terima kasih pandangan dari- hukumnya. Nah, di tengah kita juga telah hadir warga masyarakat dan juga pelaku usaha. Kira-kira menurut Pak Wilson sendiri selaku pelaku usaha melihat potensi prospek dengan adanya bank sampah ini, kira-kira seperti apa pandangan Bapak? Selamat sore buat kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya termasuk pelaku pembuang sampah. Jadi kita tahu ya, kami pengusaha kuliner di Medan ini. Jadi sampah kami itu ada 50 sampai 100 kilo per hari. Dengan campur-campur. Tapi dengan pengetahuan yang sekarang ini kami itu dari Bu Arma, bahwasanya sampah itu bisa dipilah-pilah dan ada nilai harganya, kami pun berjanji mulai hari ini atau besok sudah kita pilah-pilah sampah kita nanti, khusus sampah yang ada nilai jualnya. Nanti kami pilah-pilah dengan sampah makanan supaya kami kumpulkan nanti, kami termasuk salah satu peminat membuat bank sampah sendiri di rumah. Baik. Jadi harapan kami ke depannya nanti, kalau memang ini punya nilai jual, mungkin akan bertambah banyak yang mengumpulkan teman-teman kita atau pelaku usaha yang lain yang ada di sekitar kita, semua akan mengumpulkan sampah terpisah. Jadi namanya sampah organik, anorganik ini bisa di masing-masing tempat dibuatnya, sehingga yang dari namanya sampah bersih itu terpisahlah dia dengan sampah yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan adanya cerita mengenai nilai jual sampah ini, kami pun akan berbisnis sampah nantinya. Demikian dari kami. Baik, terima kasih Pak Wilson. Nah, kita balik lagi kepada Pak Oton dari Desperindak. Sejauh ini bagaimana nantinya ke depan dari Desperindak sendiri dengan topik kita merangkul kaum muda. Kaum muda ini kan identik dengan masih ya hura-hura atau lebih pada santai. Tapi sekarang ini sedang digalakkan dengan generasi milenial, generasi Z. Kira-kira ada program tersendiri untuk merangkul kaum muda untuk bisa berperan aktif dalam komunitas bank sampah ini. Seperti apa kira-kira? Baik, jadi kita kan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dan tanggung jawab kita di Dinas Perindustrian Perdagangan itu ada suatu bidang perindustrian yang menangani industri menengah, industri kecil menengah, ya. Jadi kalau UKM itu usaha kecil menengah itu ranahnya Dinas Koperasi ya. Kalau kami itu di industri kecil menengah, artinya ada proses pengolahan, makanya dia disebut industri. Kalau tanpa pengolahan itu namanya usaha kecil menengah. Nah, jadi peran kami biasanya untuk pembinaan IKM itu dalam hal ini di tempat kita itu sudah ada semacam rumah kemasan. Jadi untuk UKM-UKM yang mau memasarkan produknya kita bantu dengan memfasilitasi. Nah, khusus anak-anak muda ini kita usahakan bagaimana digitalisasi pemasaran bagi generasi muda, anak-anak muda kita supaya menarik dalam bisnis usaha. Jadi kalau terkait masalah bank sampah itu bagaimana menariknya, itu sebenarnya lebih sentralnya, lebih perannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami di hilirnya, jadi hilirisasi kita lebih banyak kepada produk, bagaimana proses pemasarannya, dan bagaimana bahan baku itu supaya ramah lingkungan untuk dihasilkan. Baik desainnya juga harus dipertimbangkan. Salah satu contoh yang konsepnya yang tidak sesuai dengan produk green product itu, tanpa sebut merek, mungkin kita lihat ada makanan ringan di swalayan itu yang bungkusnya besar tapi isinya kecil. Nah, itu bukan green product ya, itu akan menghasilkan kemasan yang mubazir dan menghasilkan sampah.
Nah, yang begini-begini sebenarnya yang harus ditertibkan, harus diatur regulasinya supaya tidak ada desain maupun kemasan yang mengutamakan keuntungan lah tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Kira-kira demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, di sini juga Bapak Ibu, kita ada di sini konstituen kita juga, kami persilakan juga kepada adik-adik mahasiswa di sini yang hadir di studio kita untuk ingin bertanya lebih jauh lagi seperti apa kira-kira tentang bank sampah ini bagi mahasiswa maupun kaum muda. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nama saya Intan Sari Jamili dari Universitas Prima Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Baik Ibu, yang jadi pertanyaan kami dari sini, bagaimana tips dan trik menarik minat anak muda untuk bank sampah? Nah, sekian Bu, terima kasih. Baik. Bagaimana menarik minat nih, seru nih pertanyaannya nih. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman bisa mulai ngulik-ngulik nih Instagram, TikTok. Sangat banyak sekarang yang namanya startup yang atau termasuk banyak artis juga yang sekarang terjun di pengolahan sampah. Kenapa tadi? Karena salah satunya sampah itu punya peluang usaha. Dan satu lagi, selagi sampah ada, bisnisnya akan terus jalan. Nah, itu menarik kan? Nah, bagaimana kampanyenya mungkin berbeda dengan kami dulu. Anda bisa menggunakan media-media yang seperti sekarang media sosial kan. Ada Instagram, TikTok dan lain-lain. Kemudian ada YouTube-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat teman-teman khususnya anak muda. Ini tantangan terbesar sih sebenarnya. Karena dari program bank sampah yang kami kelola di Sumatera Utara 60-70% dikelola oleh orang tua. Nah, mempertahankan teman-teman untuk ikut terlibat. Anak-anak muda, ini tantangan ini Pak ya di Sumatera Utara. Anak-anak muda tuh mau terlibat tapi di event. Dan konsepnya buat saya maaf juga kadang saya kritik cuma mindahin sampah, aksi bersih, udah minta dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup antar ke TPA. Hanya itu cuma mindahin gitu loh, nggak nyelesain solusi. Nah, peluang bisnis di sampah ini luar biasa. Dan apalagi sekarang di era keterbukaan ini kita bisa langsung berhubungan dengan banyak pembeli dan lain-lain. Dan satu hal, kalau teman-teman mau fokus, ini bukan cuma menghasilkan untuk diri sendiri, tapi juga berbagi lingkungan dan juga kehidupan sosial. Alasan saya dulu bikin yayasan dan melakukan kegiatan pengelolaan sampah, ini awalnya bukan karena untuk kepentingan pribadi Pak. Dulu kita pengen punya yayasan, ada kegiatan sosial, tapi kita nggak punya duit. Oke deh kita usahain sampah gitu dan ternyata menarik minat. Sampai kemudian kita punya beasiswa untuk para ibu karena kebetulan audien kita ibu untuk melanjutkan sekolah S1. Kita punya sekolah musik, punya pusat kesehatan dengan hanya berbayar sampah. Nah, buat anak muda adalah Anda bagaimana mengemas edukasi soal sampah yang bisa diterima anak muda gitu loh. Jadi sampah itu harus diperlakukan secara ceria. Mengut sampah jangan ngeliat jijiknya tapi ngeliat effortnya yang bisa dihasilkan. Dan saya pikir anak-anak milenial sekarang udah desainnya semua tuh mereka udah jauh lebih jago daripada kita kan Pak. Itu yang mungkin yang bisa saya jawab. Makasih. Satu lagi Pak, kalau boleh. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan dari sini. Apakah ada alternatif lain yang dilakukan bank sampah jika program yang dibuat tidak berjalan sesuai rencana? Baik, terima kasih Bu. Tidak kami pungkiri dari 25 sampai 25 ribu bank sampah di Indonesia dengan omset mencapai lebih dari 8 miliar per hari, per bulan, ya itu mungkin 2/3-nya kita bilang atau mungkin setengahnya hidup segan mati nggak mau. Nah, ini yang diperlukan memang komitmen. Komitmen arti kata walaupun ada sisi sampahnya di situ, teman-teman harus bertahan bahwa ini sisi mulia. Sisi kemanusiaan dan sisi lingkungan. Nah, karena ini menjadi motivasi yang kuat gitu. Dan kemudian bagaimana kalau itu nggak jalan? Sebenarnya disitulah butuh inovasi. Nah, contohnya sekarang kita mencari inovasi apa? Sampah jadiin produk pengganti kayu, sampah jadi batako, sampah jadi bahan sintetis untuk bahan baku baju dan lain-lain.
Jadi mungkin kan kalau Bapak Ibu tahu kenapa sih kok botol minuman ringan itu bisa minuman air mineral itu bisa laku? Karena dia salah satu bahan baku untuk dakron, untuk benang sintetis ya yang buat dipakai pemain bola, yang bikin sepatu dan lain-lain, isi tempat tidur dan lain. Makanya cara pandang teman-teman anak muda harus berubah. Ini bukan cuma ngerjain isu lingkungan, ya, tapi juga bisa menjadi isu masa depan kalian gitu loh. Itu kurang lebih Pak. Untuk mengenal lebih jauh lagi sepak terjang dari Bu Armawati, boleh disampaikan Bu kira-kira prestasi maupun penghargaan yang sudah diraih sehingga termotivasi bagi seluruh masyarakat, kaum muda khususnya, bahwasanya dengan pengelolaan bank sampah ini juga kita bisa menggali potensi dan mempunyai nilai di tengah masyarakat. Kira-kira. Ya, tahun 2021 Bank Sampah Induksi Canang menjadi bank sampah terbaik di Indonesia. Saya sendiri 2018 nominasi Kalpataru Nasional kategori perintis lingkungan. Kemudian sudah 2 kali diundang pemerintah Jepang untuk ngobrol dan diskusi di sana. Kemudian juga Kartini Kota Medan, Kartini Sumatera Utara. Luar gitu. biasa. Dan banyaklah beberapa Pak gitu. Yang intinya adalah terima kasih apa yang kita lakukan itu diapresiasi. Tapi masih banyak, tapi yang kita butuhkan sebenarnya yang seperti Pak Turnip tadi sampaikan dari Dinas Perindustrian, kemitraan. Ngomongin sampah tuh nggak bisa ngomongin sendiri. Kami butuh dilindungi secara hukum. Kami butuh bapak-bapak yang sudah merubah paradigmanya. Kami butuh teman-teman pemerintah menggandeng kita untuk membuka peluang kemitraan, terutama dengan dunia usaha. Kita juga butuh regulasi yang apakah teman-teman itu bisa didorong untuk mendapatkan insentif terhadap perilakunya gitu lah. Perubahan yang mereka buat gitu. Nah seperti itu dan itu yang kita anggap itu perjuangan masih panjang. Betul, undang-undangnya harus diperbarui. Okay. Dan beberapa pihak memberikan atensi maupun donasinya ada yang sangat luar mengingatkan Ibu, wah ini enggak terlupakan kira-kira. Banyak sih Pak, terutama dari pemerintah Jepang. Jadi kebetulan bank sampah kami itu akhirnya terbangun atas dukungan dari pemerintah Jepang. Kemudian juga mobil edukasi dan mobil angkut sampah kita juga dari situ. Wah, luar biasa. Kemarin kita dengan salah satu, saya nggak mungkin sebut merek ya, dengan salah satu perusahaan minuman ringan dari Atlanta, kami juga mencoba mengetengahkan penyediaan air bersih dengan membayar pakai sampah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang nggak mungkin terjangkau oleh air minum perusahaan daerah. Itu salah satunya. Artinya banyak pihak yang memberi apresiasi ya dengan pihak, kegiatan ini. Pak. Baik ya. Baik. Pemirsa delegasi untuk menutup kegiatan ini kita juga serahkan kepada Disperindak. Kira-kira Pak Pandapotan Turnip, apa harapan Bapak dan pesan khusus kepada masyarakat Sumatera Utara maupun seluruh Indonesia terhadap pengelolaan bank sampah ini? Baik, jadi kita pertama berbicara data dulu terkait manfaat ekonomi ini. Yang pertama dengan peningkatan ekonomi sirkular ini ternyata tahun 2030 itu kita harapkan ada tambahan PDB sebesar 593 sampai dengan 638 triliun dan mampu menciptakan lapangan kerja baru 4,4 juta. Di mana 3/4-nya memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang lebih baik pada tahun 2030. Jadi pemerintah punya target dalam hal ini untuk tahun 2030. Namun seperti yang kita dapatkan juga informasinya, untuk pemanfaatan ekonomi sirkular ini sendiri di tahun 2030 ini kita harapkan sudah mencapai pengurangan limbah tiap sektor itu 18-52%. Dan mampu menyerap produksi daur ulang itu 2030 diharapkan ada 30%. Namun sampai hari ini faktanya ya Bu ya, dari 25.000 pengelola bank sampah itu baru mampu 2%. Ya, sementara ini sudah 2023. Jadi sampai 2030 rentang 7 tahun ini sebenarnya kita mengejar waktu ini, mengejar target. Bagaimana angkanya supaya 30%. Tapi ini bukan hanya sekedar angka, harus effort yang kerja keras, baik pemerintah maupun penggiat-penggiat bank sampah, ya. Di mana ini merupakan peluang besar. Kenapa saya bilang peluang besar? Margin 2% sampai 30% itu cukup besar marginnya. Jadi mari generasi muda, ya ini kita tangkap peluang usaha ini
Karena apa? Begitu kita buka peluang usaha ini, ternyata kita dengarkan tadi dari penjelasan Bu Arma, banyak donatur loh. Dari Jepang, dari Belanda, dari luar negeri itu. Ini sekarang menunggu ini. Ini ada dana nih, tapi siapa yang minta ini? Nah, posisinya sekarang ini seperti itu. Jadi mari generasi muda sekarang, generasi Gen Z namanya ya, bukan generasi strawberry kita ini ya. Sekarang kita udah generasi Gen Z, yang artinya segala sesuatu itu kita capai dengan usaha keras, kerja keras, dengan kemitraan, dengan kerjasama ya. Jadi bukan generasi strawberry yang kita harapkan. Ini peluang usaha sangat bagus ya. Jangan seperti dibilang Bu Arma tadi, jangan jijik dengan sampah, tapi anggaplah sampah itu sebagai bahan baku untuk produksi yang punya nilai. Kalau Bank Sampah bilang, kalau ada lihat sampah kertas, dia nggak bilang sampah. Duit sayang diambil, gitu ya Bu ya. Kalau teman-teman Bank Sampah ngelihat kertas itu nggak kertas, sayang nih duit gitu ya. Jadi anak-anak muda juga dengan harapan, dengan adanya kegiatan ini kita harapkan ini menjadi suatu membuka pikiran kita ya, tidak berharap generasi muda itu semuanya terserap di dalam dunia kerja formal ya, harus dunia kerja formal ya. Kalau kita ketahui dunia kerja formal itu punya ruang yang sangat sempit dan kapasitas yang terbatas. Justru di sini ruangnya besar ya. Mari kita bermain di usaha Bank Sampah ini sebagai peluang usaha bagi generasi muda. Demikian yang kami harapkan. Terima kasih. Baik, untuk menutup acara kita juga mendengarkan juga pesan khusus dari Ibu Arma. Baik, terima kasih banyak. Jadi ayo mulai sekarang anggap sampah dengan cara pandang yang berbeda. Pilah sampahmu karena itu tanggung jawabmu. Jangan mengharapkan orang lain yang akan mengurusi sampahmu. Dan harus tegas. Dan sekali lagi ingat, sampah adalah bukan sampah. Sampah itu adalah raw material, peluang. Sampah adalah kesempatan, tapi sampah juga bisa jadi bencana kalau kita ngambil keputusan yang salah terhadap sampah. Ayo, mari sama-sama kita bangun bank sampah di lingkungan masing-masing, dan ayo aja seluruh diri sendiri, tetangga, keluarga untuk sama-sama milah sampah dan ciptakan peluang-peluang ekonomi seperti Pak Tunit tadi bilang, peluang yang luar biasa dan menumbuhkan ekonomi sirkular di tingkat yang lebih kecil. Jadi sampahnya selesai di tingkat kita sendiri, menghasilkan untuk sampah untuk kita sendiri dan dampak lingkungannya juga kita rasakan sendiri. Tapi sekali lagi Pak, ini kolaborasi. Ya Pak, itu. Kasih banyak. Kita juga perlu mendengar seorang praktisi hukum bagaimana pesannya terhadap masyarakat secara edukasi hukumnya. Baik, terima kasih. Sudah kita dengarkan tadi semua. Kalau kami dari pandangan hukum terhadap yang sudah disampaikan oleh Ibu Arma sudah selaku pelaku tentang bagaimana mengelola sampah. Ya kami mengharapkan ini negara ya hadir ya. Ini sudah sangat urgent. Revisi dong undang-undang ini. Kalau memang tidak bisa ya kami pun nanti dalam hal ini kami bisa bentuk tim advokasi untuk bersama-sama dengan Ibu Arma ini bersama teman-teman untuk mendorong bagaimana supaya peraturan ini diperbaharui ya. Karena sudah ada regulasinya memang harus diperbarui lagi nih. Jadi kami mohonkan juga bagi negara juga untuk tampil, untuk memberikan yang namanya dukungan dari sebentuk regulasi. Nah selanjutnya kami juga bermohon kepada kita semua, bagi kita lapisan masyarakat ini kan ada yang menjadi yang melakukan pemulungan sampah ya, atau dikenal orang dengan botot. Memang selama ini ada botot yang menyamar ini ya. Hanya gara-gara tindakan beberapa orang yang menyamar dengan bentuk botot, ternyata mereka adalah pelaku kejahatan, maka pelaksana ataupun betul-betul yang pekerjaan sebagai pemulung jadi tercemari ini. Sebenarnya mereka ini betul-betul untuk memulung, namun ada yang memanfaatkan dalam bentuk kriminal, mereka menyamar jadi pemulung tapi hanya untuk memata-matai, untuk mengintip rumah kosong, terakhir pidana gitu loh. Nah akhirnya mari kita bersama-sama nanti bagi yang pemulung ini kita berikan sertifikasinya, kenapa tidak? Kita berikan mereka sertifikasi, artinya bukan kita harapkan orang ini menjadi pembotot, tidak. Tapi bagi mereka yang ingin menjadi kalau misalnya di Grab itu kan atau ojek online mitra gitu loh. Kita anggap mereka pemulung atau botot ini jadi mitra bank sampah yang diberikan sertifikasi. Nanti biar mereka terdaftar berapa banyak jumlah.
Dan mungkin mudah-mudahan mereka ini akan disponsori nanti mungkin bagi luar, ada mungkin mereka mencicil kereta sampah gitu loh. Kereta bak sampah yang dibiayai oleh apakah bank sampah sendiri nanti, apa pengelola Bu Arma, bagaimana metodenya, itu yang kita harapkan. Nah ini yang perlu regulasinya dan butuh advokasi perlindungan hukum bagi mereka yang pemulung contohnya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin itu dari kami pandangan hukumnya supaya ini menjadi lebih digalakkan lagi di masyarakat supaya masyarakat pun tenang dalam hal melaksanakan pengelolaan sampah ataupun melakukan sampah tadi dengan baik untuk tepat sasaran tadi. Mungkin itu, terima kasih dari kami Bu Arma. Baik, kita juga perlu mendengar masyarakat langsung kira-kira apa pesannya selaku pelaku usaha. Terima kasih pada Bu Arma atas pemaparannya termasuk dari pemerintah dan praktisi hukum. Yang mana kami sekarang ini sudah berjanji akan melakukan pengumpulan sampah terpisah-pisah. Dan kami pun akan membuka nanti kebetulan areal rumah kami ini atau kami usaha di sebelahnya ada tempat pembuangan sampah. Jadi nanti akan kami ambil sampahnya itu yang akan kita jual kepada yang bisa menampung sampah ini. Kalau bisa Bu, selain edukasi yang kami jangan sekarang ini aja, punya sesering mungkin edukasinya. Kemudian kami diajaklah untuk melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah ini. Sampah yang bagaimana yang punya nilai jual. Apakah semua sampah punya nilai jual atau sampah yang khusus. Jadi kami bikin nanti spesialisasinya supaya ya nilai jual tadi seperti kami dapat paparan tadi, seperti botol aqua, botol minuman mineral, maunya yang macam mana yang nilai jual tinggi, yang macam mana nilai jual rendah. Jadi kami tahu, itulah sekarang gunanya edukasi. Selama ini kami terus terang saja betul-betul buta, betul-betul kurang pengetahuan lah untuk pengelolaan sampah ini. Demikian Bu. Baik pemirsa delegasi, kita sudah mendengar lebih jauh pemaparan dari narasumber kita dan dari segi regulasi dan praktis hukum. Sampah itu ternyata punya nilai, sampah itu bisa menjadikan menambah profit, penghasilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, kepada Bapak Pandapatan Turnip, Bu Armawati Caniago, Pak Julius Turnip, dan Pak Wilson. Sampai jumpa, salam delegasi.